Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salwa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara, sebuah konsep mendasar yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia dalam memahami identitas bangsa, wilayah negara, serta arah pembangunan nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara pandang ini menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, lautan, udara, maupun seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di baliknya, terdapat semangat persatuan sebagaimana termuat dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang menjadi roh utama dalam konsep ini. Jika kita melihat latar belakang lahirnya wawasan Nusantara, ada beberapa faktor penting. Yang pertama adalah kondisi geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman kondisi alam ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan. Yang kedua adalah faktor sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa, adat istiadat, serta kepercayaan yang berbeda. Tanpa adanya kesadaran kolektif, keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik. Yang ketiga adalah pengalaman sejarah. Pada masa penjajahan, bangsa kita mudah dipecah belah melalui politik adu domba. Oleh karena itu, setelah merdeka, bangsa Indonesia membutuhkan konsep persatuan yang mampu menjaga keutuhan wilayah. Pancasila menjadi landasan ide wawasan Nusantara. Sila pertama memberikan landasan moral. Sila kedua menegaskan nilai kemanusiaan. Sila ketiga menjadi fondasi persatuan. Sila keempat mengajarkan musyawarah sebagai cara bijak dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila ini menyatu membentuk cara pandang bangsa terhadap ruang hidupnya. Dari segi konstitusional, beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945 sangat berkaitan dengan wawasan Nusantara. Pasal 1 ayat 1 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasal 25A menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Pasal 30 terkait pertahanan nasional, sementara pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 menjadi dasar pengelolaan kekayaan alam secara adil dan berkelanjutan. Demikian, wawasan Nusantara bukan hanya konsep normatif, tetapi memiliki landasan hukum yang kuat dalam konstitusi. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara terdiri dari asas kepentingan nasional dan asas keadilan. Asas kepentingan nasional mewajibkan setiap kebijakan negara untuk mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan asas keadilan memastikan bahwa seluruh daerah mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi nasional. Artinya, wawasan Nusantara mengarahkan pola pikir bangsa dalam membangun negara. Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara mengenai penerapan wawasan Nusantara, kita dapat melihat penerapannya dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, wawasan ini mendorong lahirnya kebijakan luar negeri bebas aktif dan pemerintah yang stabil. Dalam bidang ekonomi, wawasan Nusantara mengharuskan pemerataan pembangunan agar tidak ada daerah yang tertinggal. Pasal 33 ayat 4 menegaskan bahwa perekonomian dikembangkan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berwawasan kebangsaan. Dalam bidang sosial budaya, wawasan ini menuntut kita untuk menghargai keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Sementara dalam bidang pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara tercermin dalam sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
Selain itu, kita juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini mengatur wilayah perairan Indonesia, termasuk laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Indonesia untuk mengelola sumber daya lautnya. Laut bukan lagi pemisah antar pulau, melainkan pemersatu yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Konsep inilah yang menjadi dasar munculnya istilah archipelagic state atau negara kepulauan. Setelah memahami aspek hukum, geografis, dan sosial budaya, kita masuk pada makna penting wawasan Nusantara. Makna utama dari konsep ini adalah terciptanya rasa persatuan nasional dengan berbagai perbedaan yang kita miliki. Wawasan Nusantara membantu kita memahami bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Konsep ini juga bermakna sebagai pedoman pembangunan nasional agar setiap daerah memiliki kesempatan yang adil dan mencapai kesejahteraan. Salah satu aspek penting yang sering kurang dibahas adalah dimensi geopolitis wawasan Nusantara. Secara geopolitis, posisi Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini membuat Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam perdagangan internasional, pertahanan, dan hubungan diplomatik. Namun, posisi strategis ini juga membawa berbagai tantangan. Berbagai kepentingan negara lain dapat masuk ke Indonesia, baik melalui jalur ekonomi, politik, maupun budaya. Karena itu, pemahaman terhadap wawasan Nusantara menjadi penting agar bangsa Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan asing yang dapat mengancam integritas bangsa. Selain itu, kita juga perlu membahas dimensi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara merupakan salah satu konsepsi yang menopang ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup ketahanan ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Jika pemahaman masyarakat terhadap wawasan Nusantara lemah, maka akan muncul berbagai ancaman seperti disintegrasi, radikalisme, konflik sosial, dan melemahnya nasionalisme. Sebaliknya, ketika masyarakat memahami konsep ini dengan baik, ketahanan nasional akan semakin kuat. Dalam konteks globalisasi, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus informasi dan teknologi yang sangat cepat membawa pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Berbagai budaya asing mudah masuk dan tidak semuanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Disinilah peran wawasan Nusantara sebagai filter budaya. Sebagaimana Pancasila menjadi ideologi terbuka, wawasan Nusantara menjadi pedoman agar masyarakat mampu menyaring nilai-nilai luar tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kita bisa memahami kemajuan teknologi, kemudahan komunikasi, dan pertukaran budaya, tetapi tetap menjaga identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Ada satu aspek lagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu pembangunan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan sering menjadi titik rawan karena berbatasan langsung dengan negara lain. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Infrastruktur di wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut, harus diperkuat karena wilayah tersebut merupakan wajah terban Indonesia. Pembangunan wilayah perbatasan menegakkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena memastikan bahwa masyarakat di wilayah terluar mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat di pusat kota besar. Selain itu, penerapan wawasan Nusantara juga dapat dilihat dari program pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim. Program seperti tol laut, pengamanan pulau-pulau kecil terluar, serta penindakan terhadap illegal fishing merupakan perwujudan nyata dari konsep wawasan Nusantara dalam bidang kemaritiman.
Semua ini berpijak pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Selain memahami penerapan dan tujuan wawasan Nusantara, penting juga bagi kita untuk melihat bagaimana cara pandang ini berperan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi, isu geopolitik, hingga perubahan sosial yang sangat cepat. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara menjadi instrumen strategis yang membentuk karakter dan pola pikir kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh luar yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam era digital misalnya, penyebaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik tanpa batasan wilayah. Berbagai provokasi, ujaran kebencian, dan berita palsu dapat memecah belah masyarakat jika tidak disikapi dengan pemahaman kebangsaan yang kuat. Disinilah wawasan Nusantara bekerja, karena cara pandang ini menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan. Prinsip ini memiliki keselarasan dengan sila ketiga Pancasila yang mengamanatkan agar bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan. Dengan demikian, setiap individu diharapkan mampu bersikap bijak dalam menerima informasi, mengutamakan kepentingan nasional, dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Selain tantangan informasi, Indonesia juga menghadapi tantangan geografis, wilayah yang luas, serta jarak antar daerah yang jauh seringkali menyulitkan pemerataan pembangunan. Bahkan, beberapa daerah yang terlalu berhadapan langsung dengan negara lain sehingga memiliki potensi kerawanan keamanan. Dalam konteks ini, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Dengan memahami hal tersebut, wawasan Nusantara mendorong setiap warga negara untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga wilayah negara, terutama di daerah perbatasan, agar tidak terjadi pelanggaran kedaulatan. Lebih jauh, wawasan Nusantara juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 telah dengan tegas menerapkan bahwa kekayaan alam tersebut harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar memampukan rakyat. Wilayah ini sangat sejalan dengan konsep wawasan Nusantara yang menekankan persatuan wilayah, kedaulatan negara, dan keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Dengan menerapkan cara pandang wawasan Nusantara, kita dapat melihat bagaimana pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara komprehensif, memperhatikan kepentingan bersama, dan menghindari eksploitasi dengan merugikan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, dalam konteks hubungan antar wilayah, wawasan Nusantara memiliki peran besar dalam memperkuat integrasi nasional. Integrasi nasional bukan hanya berarti persatuan wilayah, tapi juga penyamanan persepsi, kesetaraan kesempatan, serta pemerataan pembangunan. Setiap daerah harus merasa menjadi bagian dari Indonesia yang utuh. Karena itu, pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, dan peningkatan akses informasi menjadi faktor penting yang mendukung terwujudnya integrasi nasional. Prinsip ini kembali berkaitan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Wawasan Nusantara juga memberikan arah dalam memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional. Sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Melalui konsep wawasan Nusantara, Indonesia memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga serta berperan aktif dalam organisasi internasional. Hal ini sejalan dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tidak hanya itu, pemahaman yang mendalam tentang wawasan Nusantara juga sangat diperlukan dalam ciptakan generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mampu memahami posisi Indonesia, kekuatan yang dimilikinya, serta tantangan yang dihadapi. Dengan cara pandang ini, generasi muda diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Sila kedua Pancasila yang berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan. Kita dapat melihat bahwa wawasan Nusantara bukan hanya konsep geografis atau teori kewilayahan. Ia adalah fondasi pola pikir bangsa yang memengaruhi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, bahkan karakter individu. Dalam menjaga keutuhan NKRI, wawasan Nusantara menjadi panduan agar setiap keputusan yang diambil baik oleh pemerintah maupun masyarakat selalu mengutamakan persatuan, kedaulatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.